Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kita kembali membaca kitab Al-I'lam bi Ahaditsil Ahkam karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala, di mana kita masuk pada bab selanjutnya, babul aniyah, bab membahas tentang wadah-wadah. An Abi Abdullah Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhuma, diceritakan dari Abi Abdullah, bapaknya Abdullah, nama kunyah, nama aslinya Hudzaifah al-Yamani, dinisbahkan kepada Yamani. Yamani sebetulnya adalah laqab yang dimiliki oleh ayahnya. Ayahnya bernama Hisl atau Husail. Ayahnya ini diberi laqab Yamani karena suatu saat dia membunuh seseorang di kota Mekah. Kemudian dia lari menuju ke Madinah. Di Madinah dia menetap, dia mengambil satu perjanjian untuk saling mendukung dan melindungi dengan Bani Abdul Ashhal. Karena Bani Abdul Ashhal itu adalah orang Ansor, dan orang Ansor dikenal dengan datang dari Yaman. Maka kemudian beliau Hisl atau ayahnya Sayyiduna Hudzaifah ini diberi laqab Al-Yamani karena mempunyai perjanjian dengan orang yang berasal dari Yaman. Jadi Hudzaifah al-Yamani ini nisbat kepada orang tuanya. Dari itulah kemudian pernah Sayyidina Hudzaifah, karena beliau masuk Islam berada di Madinah, bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah saya ini termasuk sahabat Muhajirin karena berhijrah dari kota Mekah, apa saya termasuk sahabat Ansar? Karena memang duduk dan mempunyai perjanjian saling melindungi dengan Bani Abdul Ashhal yang berada di kota Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Hudzaifah, anta minal muhajirin wal ansar." Wahai Hudzaifah, kamu ini termasuk dari sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar. Beliau dikenal dengan hafidhu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafidhu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjaga rahasia dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau diberi julukan seperti itu? Karena memang suatu saat beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbisik kepada beliau sebagai sebuah rahasia. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan semua nama-nama orang munafik, orang yang pada dasarnya benci pada Islam tapi mengaku Islam, dan jika mempunyai kesempatan dia akan menyerang Islam atau menyerang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka dari itu beliau Sayyidina Hudzaifah mengetahui semua nama-nama orang munafik. Akan tetapi beliau, karena ini adalah bentuk rahasia, beliau senantiasa menjaganya. Maka ketika dalam pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Umar itu jika ingin mensolati orang yang sudah meninggal, beliau selalu menoleh dan bertanya, apakah di sini ada Hudzaifah? Kenapa kalau ada Sayyidina Hudzaifah? Maka beliau akan bertanya, apakah yang akan saya solati ini munafik atau tidak? Kalau munafik, dia akan memerintahkan solat untuk orang lain, dia tidak akan mensolatinya. Khawatir beliau mensolati orang munafik. Begitu juga ketika dalam pemerintahan Sayyidina Umar ibn Khattab memilih pegawai-pegawai beliau pernah bertanya kepada Sayyidina Hudzaifah, wahai Hudzaifah, afi ummali munafiqun, apakah dalam pegawai saya ini ada yang munafik? Maka Sayyidina
Hudzaifah mengatakan, "Na'am, iya ada." Kalau begitu katakan siapa dia? Sayyidina Hudzaifah mengatakan, "Mohon maaf, saya tidak akan mengabarkannya kepadamu. La ukhbiruka." Beberapa hari kemudian Sayyidina Umar bin Khattab berselisih paham dengan salah seorang pegawai beliau. Dari perselisihan paham ini kemudian Sayyidina Umar bin Khattab memecat orang tersebut. Beberapa hari kemudian ma'amururil ayyam, maka kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengetahui bahwa dia yang dipecat, yang berselisih paham dengan beliau adalah orang yang munafik, dan dia yakin bahwa itulah yang dimaksud oleh Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman. Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman atau Ibnul Hisl ini adalah seseorang yang sangat menjaga sesama Islam. Beliau, ayahnya yang bernama Hisl atau Yamani ini, beliau wafat di peperangan Uhud, dalam Ghazwat Uhud. Hanya saja wafatnya itu dibunuh karena salah, dikira orang-orang kafir. Dalam peperangan Uhud itu orang-orang kafir itu tidak menggunakan seragam khusus, akan tetapi mereka bercampur baur dengan orang-orang Islam. Dikira ayahnya itu adalah orang kafir, maka dipukullah dengan pedang oleh sebagian orang-orang Islam. Sayyidina Hudzaifah pada waktu itu melihat, beliau berteriak, "Abi, abi, itu ayahku, itu ayahku. Innahu abi, itu ayahku." Namun qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Sayyidina Al-Yaman syahid dalam peperangan Uhud dan terbunuh karena dikira musuh oleh orang Islam sendiri. Setelah itu Sayyidina Hudzaifah setelah melihat ayahnya meninggal, beliau merasa kasihan kepada orang yang meninggal, lalu beliau berkata dan berdoa, "Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Mudah-mudahan kalian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah berkata begini, maka beliau melanjutkan peperangan dan meneruskan berperang melawan orang-orang kafir. Setelah peperangan selesai, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membayar diyah karena membunuh dengan salah tersebut, membayar diyah dan dikasih kepada Sayyidina Hudzaifah. Setelah diambil oleh Sayyidina Hudzaifah, semua diyah itu dinafkahkan kembali kepada kepentingan umat Islam. Maka disebutkan dalam keterangan kitab, fasdadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lahu hubban, maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin cinta kepada Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani. Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani, beliau ikut semua peperangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hanya satu beliau tidak ikut, yaitu dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar ini beliau tidak ikut dengan alasan karena pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Badar, beliau sedang berada di luar Madinah. Di tengah perjalanan ternyata beliau bertemu dengan rombongan orang kafir Quraisy yang dipimpin Abu Jahal dan sebagainya, 1000 tentara tersebut, dan dia ditahan. Namun Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman, beliau kemudian memberikan alasan bahwa beliau tidak ingin berperang, beliau hanya ingin pulang ke Madinah, saya tidak ikut-ikutan dan lain sebagainya. Maka kemudian oleh Abu Jahal dilepas. Setelah dilepas itulah dia bersegera menuju ke Badar dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tapi kamu tidak boleh berperang. Wafa'an li ahdik." Agar engkau menepati janji yang telah engkau katakan kepada orang-orang Quraisy Makkah pada waktu itu. Beliau Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani atau bin Al-Yaman, beliau ini tidak banyak meriwayatkan hadis. Beliau hanya meriwayatkan hadis sebanyak 106 hadis. Dari 106 hadis ini paling banyak hadis-hadis itu membicarakan tentang masalah fitnah, masalah tentang kiamat, masalah tentang tanda-tanda kiamat dan sebagainya. Karena beliau menjelaskan dalam satu keterangan bahwasanya orang-orang berpikir tentang sesuatu yang
hukum bagaimana melakukan dan lain sebagainya, tapi saya berpikir tentang fitnah. Karena saya takut dan khawatir jika fitnah itu sampai kepada saya tidak tahu bagaimana cara saya keluar daripada fitnah itu dan menghadapinya. Beliau sebelum wafat, ketika beliau sakit dan menjelang wafat, beliau menangis dengan sekeras-kerasnya, dengan sangat menyedihkan. Maka orang-orang yang berada di samping beliau bertanya, apa yang kau tangisi, wahai Huzaifah Abu Abdillah? Maka beliau berkata, saya tidak takut pada mati. Bal al-mautu ahabbu ilayya. Bahkan saya lebih senang mati. Akan tetapi saya tidak tahu apakah saya mati menuju terhadap ridha Allah, dan apakah saya mati menuju murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ada beberapa orang-orang beliau sedang datang membawa kafan, beliau meminta seperti apa kafannya, maka ketika dilihat itu terlalu indah, terlalu bagus, beliau cukuplah 2 kafan bagi saya yang rusak ini. Ya, ini beliau menyiapkan kafannya sendiri. Beliau wafat pada 40 hari setelah meninggalnya Sayyidina Utsman, dan ketika beliau wafat, sebelum wafat beliau mengatakan, marhaban, selamat datang wahai mati, kami akan bertemu denganmu dengan penuh kesenangan dan keindahan. Inilah Sayyidina Abu Abdillah Hudzaifah Ibnul Yaman Al-Ansari Al-Kufi. An Abi Abdillah, diceritakan dari Abi Abdillah Hudzaifah, namanya Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhuma, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu, janganlah kalian meminum, fi aniyatiz zahabi wal fiddah, di wadah-wadah yang terbentuk dari emas dan perak. Wala ta'kulu min sihafiha, janganlah kalian makan dari piring atau nampan yang terbentuk dari emas atau perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena hal emas dan perak itu dimiliki, biasa digunakan oleh orang-orang kafir di dalam kehidupan dunia. Walakum fil akhirah, dan ia kelak akan menjadi milikmu di akhirat, yakni di surga Allah. Yang pertama di sini disebutkan wala ta'kulu fi sihafiha. As-sihaf itu lebih kecil daripada qas'ah. Di orang Arab itu kalau makan sampai sekarang itu biasa berkumpul. Untuk sohfa itu sekitar antara 5 sampai 6 orang jika berkumpul. Untuk qas'ah itu bisa sampai 11 sampai 12 orang. Itu lebih besar. Tapi jelas penyebutan aniyah, wadah-wadah air, ataupun sihaf, piring dan lain sebagainya, penyebutan makan dan minum itu bukan untuk litaqyid, bukan untuk mengqayyiti bahwa yang haram itu hanya untuk makan dan minum saja. Karena ulama mengatakan illat diharamkannya ini ada 2 illah. Yang pertama illatnya adalah khuyala, bersombong-sombong, dan kasduh qulubil fuqara, akan mematahkan hati orang-orang fakir melihat orang-orang kaya makan dengan begitu mewah dan lain sebagainya. Maka dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa kalau emas itu kemudian bungkusnya tidak berupa emas, bungkusnya kayu dan lain sebagainya, tapi wadah di dalamnya emas, tidak ada yang tahu, maka dalam mazhab Syafi'i itu diperbolehkan. Tapi kalau mazhab yang lain tetap tidak diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena ilatnya sudah tidak ada. Jadi dari itu ini bukan untuk mengqayyiti. Maka dijelaskan, andaikan seseorang berwudu dengan wadah-wadah itu dari emas, tetap tidak diperbolehkan meskipun wudunya itu dikatakan sah. Di sini juga dijelaskan kalau seumpamanya tidak keseluruhannya emas, hanya pinggirannya saja yang emas, atau ditempel dengan emas, maka itu tidak boleh. Tapi kalau
fiddah, perak, sedikit ada hajah, maka itu diperbolehkan. Kemudian dalam hadis ini ada penyebutan lafal fa innahum lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Ini tidak mempunyai makna dan tidak dimaksudkan dalam hadis ini menurut ulama-ulama Asy-Syafi'iyah bahwa boleh hukumnya orang kafir menggunakan emas dan perak di wadah-wadah mereka. Tidak boleh. Karena as-sahih dalam mazhab Syafi'i bahwa orang kafir itu mukallafuna bi furu'is syariah. Mukallafuna bi furu'is syariah dengan dalil ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang kafir, "Ma salakakum fis saqar?" Apa yang membuat kamu masuk ke neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin, karena kami tidak salat. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya furu'u perintah-perintah selain masuk Islam dan iman itu juga diwajibkan, hanya saja itu tidak dilakukan di dunia karena mereka tidak sah. Tapi kelak di akhirat mereka akan diazab karena kafir, mereka juga diazab karena tidak sholat. Mereka akan diazab karena menggunakan emas dan perak tersebut. Maka andaikan ada orang kafir melakukan kebaikan bersedekah, itu mengurangi terhadap azab mereka, yakni azab yang tidak berhubungan dengan emas, azab yang tidak berhubungan dengan keislaman dan kekafirannya atau ketidakimanannya. Maka di sini jelas diharamkan menggunakan wadah yang berbentuk dari emas atau perak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, karena ilatnya sudah jelas. Ada satu kaidah yang disebutkan oleh ulama, ma harum istimaluhu harum ittikhadhuhu, yang haram digunakan haram dibuat. Maka membuat wadah yang seperti itu pun itu sudah tidak boleh, tidak diharamkan. Dan di sini anjuran kepada umat Islam, tahanlah sedikit, tidak usah berfoya-foya sedemikian rupa di dalam kehidupan dunia. Kelak ada al-baqi, as-sabru 'aniz zail, sabar dari sesuatu yang tidak kekal abadi kehidupan dunia ini untuk mendapatkan yang kekal abadi kelak di surga. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang-orang ahli surga. Amin ya rabbal alamin.